Malam itu, angin bertiup lembut, membawa bau tanah basah yang biasa muncul setelah hujan turun sebentar. Di sebuah kota kecil yang tidak terlalu bising, tetapi juga tidak terlalu sepi, hiduplah seorang pemuda bernama Aldian. Ia adalah tipe laki-laki yang lebih sering menyembunyikan isi hatinya daripada mengungkapkan, karena ia terbiasa percaya bahwa waktu selalu tahu kapan sesuatu harus terjadi. Aldian bekerja sebagai perancang interior sederhana, tetapi ia memiliki satu kebiasaan yang membuatnya berbeda. Setiap malam, ia duduk di balkon apartemennya sambil memandang langit. Ia percaya, di balik gemintang ada sesuatu yang bisa menenangkan. Dan benar saja, langit malam selalu menjadi tempat pelariannya dari penat, kesepian, dan rasa sepi yang kadang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, saat ia sedang duduk dengan secangkir kopi panas, ia mendengar suara langkah kaki di balkon sebelah. Sebuah balkon yang selama ini selalu kosong, gelap, dan tak pernah terdengar suara apapun. Ia menoleh sekilas dan melihat seseorang berdiri di sana. Seorang gadis yang wajahnya tidak terlalu jelas karena lampu balkon masih padam. Namun ia mendengar suara itu. Pelan, lembut, dan entah mengapa menyisakan rasa ingin tahu yang begitu besar. "Indah ya?" ujar gadis itu, memandangi langit malam. Aldian terdiam. "Iya," jawabnya singkat, berusaha terdengar biasa saja. Beberapa detik kemudian, lampu balkon gadis itu menyala. Dan saat itulah, Aldian melihat wajah yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan. Mata yang teduh, senyum yang tenang, dan raut muka yang terlihat seperti membawa cerita panjang dalam hidupnya. "Namaku Naila," katanya. Aldian senyum kecil. Aldian. Pertemuan pertama mereka terjadi begitu sederhana, tetapi ada sesuatu di antara keduanya yang seolah mulai bergerak meski pelan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih ramai. Naila, yang ternyata baru pindah ke unit sebelah, sering menghabiskan waktu di balkon. Ia gemar membaca novel dan sesekali memotret awan atau langit senja. Berbanding terbalik dengan Aldian yang lebih banyak diam dan hanya mengamati dunia tanpa terlalu banyak bicara. Tetapi justru disitulah keduanya saling melengkapi. Suatu sore, saat kota tertutup warna jingga, Naila bertanya, "Kamu percaya nggak kalau setiap orang punya cerita cinta yang sedang menunggu waktu untuk dimulai?" Aldian memandangnya sebentar. "Aku percaya, tapi hanya sedikit." "Kenapa sedikit?" "Karena kadang orang tidak selalu siap saat waktunya tiba." Naila terdiam, seolah kalimat itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. "Aku juga pernah begitu," ucapnya pelan. Sejak saat itu, percakapan mereka menjadi lebih dalam. Naila bercerita tentang pekerjaannya sebagai editor lepas, sedangkan Aldian mulai membuka sisi dirinya yang jarang terlihat. Mereka tertawa bersama, berdebat tentang hal-hal kecil, saling mengomentari bintang, dan kadang hanya duduk diam bersama karena kehadiran masing-masing sudah cukup. Aldian mulai sadar, ia suka melihat senyum Naila. Dan Naila mulai merasa aman setiap kali mendengar suara Aldian. Rahasia di balik senyum Naila. Namun semakin sering bersama, Aldian mulai merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Naila. Ada kalanya tatapannya kosong, atau ia tiba-tiba berhenti bicara dan menarik napas panjang. Seolah ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari kata-kata. Suatu malam, saat hujan turun perlahan, Naila akhirnya berkata, "Aku pindah ke sini bukan hanya karena pekerjaan. Aku butuh tempat baru, awal baru."
Aldian tidak menyela. Ia tahu tidak semua rahasia harus dipaksa keluar. Naila melanjutkan, suara bergetar sedikit. Aku baru putus dari seseorang yang kupikir akan jadi masa depanku. Tapi ternyata tidak. Dia memilih orang lain. Aldian diam, bukan karena tidak tahu harus bicara apa, tetapi karena ia ingin mendengarkan sampai habis. Aku mencoba kuat, kata Naila. Tapi ada hari-hari di mana aku merasa tidak cukup untuk siapapun. Aldian menatapnya dengan lembut. Kamu tidak harus kuat setiap hari, Naila. Hanya itu yang ia katakan. Tapi kalimat sederhana itu membuat Naila meneteskan air mata. Air mata pertama yang pernah Aldian lihat darinya. Dan malam itu, di antara suara hujan, keduanya memahami bahwa hubungan mereka sedang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar tetangga balkon. Waktu berjalan, dan perasaan sulit untuk tetap disembunyikan. Aldian mulai merindukan Naila setiap kali balkonnya kosong. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Tawa kecilnya, kebiasaan memegang ujung rambut saat gugup, atau cara ia menatap langit ketika pikirannya penuh. Sementara, Naila pun merasakan hal yang sama. Meski ia takut, luka lama masih ada. Tetapi kehadiran Aldian terasa seperti obat yang tidak ia sadari sedang bekerja. Pada suatu malam bulan purnama, Naila bertanya, "Aldian, kamu pernah jatuh cinta?" Aldian tersenyum kecil. "Pernah, dan mungkin sedang jatuh cinta lagi." Naila terdiam saat mendengarnya. Suara jantungnya berdetak lebih cepat. "Dengan siapa?" tanyanya ragu. Aldian menatapnya lama, sangat lama, hingga Naila tidak bisa menutupi gugupnya. "Dengan seseorang yang membuat langit terasa berbeda," jawab Aldian. Naila menunduk, tersenyum kecil namun matanya tampak bergetar. "Tapi," lanjut Aldian, "aku nggak mau terburu-buru. Aku tahu dia sedang berusaha sembuh." Dan saat itu, Naila tahu Aldian sedang berbicara tentang dirinya. Justru ketika semuanya mulai indah, sesuatu terjadi. Naila menerima pesan dari mantan kekasihnya. Pesan yang sederhana, tetapi cukup untuk mengguncang ketenangannya. "Aku menyesal. Bisakah kita bicara?" Seperti ditarik kembali ke masa lalu, Naila mulai menjauh. Ia mengurangi waktu di balkon, jarang menjawab pesan Aldian, dan kembali mengurung diri dalam ketakutannya sendiri. Aldian merasakan perubahan itu. Suatu sore, ia mengetuk pintu Naila. "Kita bisa bicara." Naila membuka pintu dengan wajah yang tidak lagi cerah seperti biasanya. "Aku takut," katanya. "Takut jatuh cinta lagi. Takut disakiti lagi." Aldian tidak mendekat, tidak memaksa. "Naila, aku tidak minta kamu siap sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak harus kembali ke seseorang yang membuatmu patah." Naila menutup wajahnya dengan tangan. "Bagaimana kalau aku gagal lagi, Aldian?" "Aku di sini," jawabnya. "Aku nggak akan kemana-mana." Kata-kata itu membuat Naila memeluknya. Untuk pertama kalinya. Pelukan yang lama, seolah memindahkan beban dari dada ke pundak seseorang yang ia percaya. Waktu berlalu. Perlahan, luka Naila mulai sembuh. Ia tertawa lagi, tersenyum tanpa paksaan, dan kembali menghabiskan waktu bersama Aldian. Tidak lagi dengan keraguan, tetapi dengan harapan. Hingga suatu malam, saat kota dipenuhi cahaya lampu jalan dan langit begitu cerah, Naila berdiri di balkon dan memanggil Aldian. "Aku sudah siap," katanya. Aldian mengerutkan dahi. "Siap apa?" Naila tersenyum.
Senyum yang membuat seluruh dunia seolah mereda. Siap jatuh cinta lagi. Ia menatap Aldian tepat di mata. Dan siap jatuh cinta padamu. Aldian tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Ia hanya memandang Naila dengan cara yang tidak pernah ia pandang siapapun sebelumnya. Penuh rasa syukur. Kalau begitu, katanya perlahan, biarkan aku jatuh cinta sama kamu tanpa terburu-buru, tanpa paksaan, dengan cara yang paling tenang. Naila mengangguk, lalu mengulurkan tangan. Aldian menggenggamnya. Dua tangan yang sepintas sederhana, tetapi malam itu, langit seperti ikut menjadi saksi bagaimana dua hati yang pernah terluka, akhirnya menemukan rumah baru satu sama lain. Malam itu, bintang-bintang terasa lebih terang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Naila tidak lagi takut mencintai. Sementara, Albian hanya bersyukur karena langit pernah mempertemukan mereka. Cinta mereka tidak dimulai dengan drama besar atau pertemuan luar biasa. Tidak. Cinta mereka tumbuh dari percakapan kecil, dari dua balkon yang berjarak hanya beberapa meter. Dari ketulusan yang datang perlahan namun pasti. Karena pada akhirnya, cinta memang bukan tentang seberapa cepat kamu menemukannya, tetapi seberapa tulus kamu menjaganya. Dan Aldian serta Naila memilih untuk saling menjaga. Dengan waktu, dengan kesabaran, dan dengan seluruh hati mereka.